Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria. Saya dari UBBJJ UT Pekanbaru dengan NIM saya 0483266057. Di sini saya akan melaksanakan praktikum mata kuliah basis data 4206. Pada tugas 3, praktikum yang harus dilakukan adalah praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Pada petunjuk praktikum di sini pada pelaksanaan praktikum transaksi terdistribusi, basis data yang digunakan telah dibuat pada praktikum modul 6, yaitu praktikum kedua, yaitu seperti pada layar, yaitu gambar 1 IR di rumah sakit. Di sini menggunakan aplikasi XM kemudian saya coba membuka aplikasinya terlebih dahulu. Kita mulai klik Apache Start, kemudian MySQL nya Start, kita buka admin, menunggu localhost PHP MyAdmin terbuka. Praktikum sebelumnya saya sudah membuat database dengan nama rumah sakit. Nah, di sini terdapat tabel yang berisikan administrator, daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Setelah terbuka, ini adalah hasil tugas 2 saya. Kemudian kita buka rutin, new rutin, create new rutin. Di sini rutin nama saya beri nama transaksi Sabtu. Meskipun go, hasil di sini tidak tertera nama Tito. Ini ada yang sedikit keliru. ID underscore pasien. Untuk transaksi kedua, di sini di create new routine, add parameter, begin, start transaction, insert into pasien, dalam kurung ID pasien, nama pasien, alamat pasien, serta jenis kelamin. Di sini tetap values-nya 6, atas nama Tito, Jalan Pakai Saji nomor 25 1. Setelah itu kita end. Kemudian pada modifikasi comment gambar 12 menambah transaksi 2. Di sini add parameternya begin, start transaction, insert into pasien, seperti yang tadi, insert into, kemudian values-nya 6, Tito, Jalan Pakai Saji nomor 25, commit, end.
Untuk berikutnya yaitu rollback, pernyataan yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut digunakan jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Selanjutnya saya akan membuat transaksi 3. Di transaksi 3 saya isi di parameternya create prosedur transaksi 3, kemudian begin start transaction, update pasien, set nama pasien. Di sini saya kirim runner, where ID pasien ada 3, select from pasien. Di sini rollback, kemudian kita is deterministic, kita go. Untuk rollback call transaksi 3 kita coba go. Berhasil. Untuk berikutnya yaitu pada gambar 18, maaf, pada gambar 19 modifikasi rollback. Yaitu perubahan data update nama pasien menjadi Septin ya, kita klik rutin buat transaksi 4 ya. Transaksi 4. Pada transaksi 4 kita create new routine dengan add parameternya begin start transaction, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Value nya 6, Tito jalan pakai saji nomor 25. Di sini rollback ya, update pasien, set nama pasien, Septin, where ID pasien. Kita coba go. Untuk selanjutnya pada petunjuk kita disarankan checkpoint, yaitu tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Kita coba, kita kembali ke rutin, kemudian create rutin transaksi, kita buat transaksi 5, kemudian kita drop. Begin, kita ketik begin, kemudian start transaction, insert into pasien. Di sini ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, value nya 6, Tito jalan pakai saja nomor 5, kemudian save point 1, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan value 8, Septin jalan Mawar nomor 15, komen. Kita coba tekan go. Pada panduan praktikum poin 4, trigger sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Lanjut ke trigger, di sini saya buat creatable di log pasien, ID log in auto increment primary key,
Aktivitas fase 100 waktu Dacre Tiger DRG patient insert after insert on patient for its row begin insert into log patient, kemudian valuesnya kontak pasien baru ditambahkan dengan nama pasien. Di sini saya kasih nama pasien. Selanjutnya create table obat dengan ID obat integrate 6 auto increment primary key, kode obat vouchernya 5, nama obat voucher 30, harga integrate 10, stoknya 5. Jadi di sini terdapat tabel baru, yaitu ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, log pasien, obat pasien, dan pasien dokter. Untuk selanjutnya kita insert into obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok values obat. Di sini sesuai kode praktikum ya. Nah, di sini saya harganya. Yaitu OB01 paracetamol 5.100, kemudian OBO2 amoxicillin 10.000 jumlah 50, OBO3 vitamin C 3000 ada 20. Kita cek di trackingnya. Di sini ada administrator, dokter, dokter admin, log pasien, obat pasien, pasien dokter, transaksi obat. Kemudian kita cek desainer, bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada dokter, hubungan dengan pasien dokter, transaksi obatnya terletak di sini. Dokter admin, log pasien, kemudian daftar. Perhatikan contoh kasus berikut untuk mencoba menjalankan trigger. Misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5. Maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka cara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Dari contoh kasus di atas dapat dibuat sebuah perintah trigger. Selanjutnya kita delimiter Tiger tiket jual after insert on transaksi obat from its row begin update obat set stock sama dengan stoknya jumlahnya where ID new ID obat, kemudian M. Coba kita go. Di sini dihasilkan seperti ini. Dan untuk transaksi obatnya insert into transaksi obat, ID pasien, ID obat, jumlah, total harga, valuesnya 1,1 sama 50.000. Untuk memperhatikan contoh kasus berikut untuk mencoba menjalankan trigger, misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5,
Maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Stok 15. Setelah data berhasil dimasukkan, maka periksa kembali tabel obat. Di tabel obat tadi udah terkurangi amoksisilin sejumlah 20. Setelah dijual berkurang jadi 15 stoknya. Demikian praktikum mata kuliah basis data, yaitu praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Apabila ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.